Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini, yaitu tempat yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, yaitu masjidnya Allah Subhanahu wa taala fil ardh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis, beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, ahabbul biladi ilallah masajiduha. Paling dicintai tempat di muka bumi ini di sisinya Allah adalah masjidnya. Dan ada kutipan dari salah satu hadis qudsi, firman-Nya Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan melalui lisan nabinya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, inni lau'adziba ala ummati ala qaumin, inni lau'adziba ala qaumin au fi riwayah ala qaryatin. Nah, sesungguhnya aku, kata Allah Subhanahu wa taala, sudah ingin sekali untuk mengadab kepada satu kaum. Aku ingin mengadab kepada satu kota, satu desa. Sudah ingin diturunkan adabnya Allah Subhanahu wa taala. Dan adabtu ila ummati buyuti, kata Allah Subhanahu wa taala, mutahdina fiya rasul anhum. Ketika aku melihat kepada orang-orang yang menghidupkan buyuti, kata Allah Subhanahu wa taala, masjid-masjidnya, yang memakmurkan masjid-masjidnya, dan Allah juga melihat orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, saraftul adab anhum, kata Allah Subhanahu wa taala, aku palingkan adabku dari mereka. Maka semoga kita termasuk golongan orang-orang yang memakmurkan rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di lain, termasuk fadailnya orang yang memakmurkan masjid, yang menghidupkan rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa taala, termasuk daripada 7 golongan. Sab'atun yudhilluhumullahu yaumal qiyamah yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan orang yang Allah beri naungan, di hari kiamat, ketika di hari tidak ada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satunya adalah rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk 7 orang yang dapat naungan nanti di hari kiamat adalah satu orang, adalah seorang laki-laki yang qalbuhu, yang hatinya dia mu'allakun bil masajid, terikat dengan masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita berkumpul di masjid ini dalam keadaan berpuasa di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan sayyidus syuhur, dikatakan oleh para ulama, pemimpinnya para bulan-bulan hijriah yang paling afdal, yang paling diutamakan, yaitu Syahrul Ramadan. Karena banyak sirnya Allah, pemberian-pemberiannya Allah yang diturunkan di bulan yang mulia ini. Di dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ya'lamul ibad ma fi Ramadan la tamannat ummati an takuna Ramadan as-sanah kullaha." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jikalau mengetahui umatku, hamba-hambanya Allah mengetahui apa yang ada di dalam bulan Ramadan daripada kemuliaan, daripada sirnya, pemberiannya Allah Subhanahu wa taala, pengampunannya Allah, rahmatnya Allah diturunkan di bulan Ramadan, maka niscaya umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berandai-andai untuk menjadikan bulan Ramadan ini dalam setahun penuh. Jadi setahun penuh Ramadan semua, tidak ada bulan lagi. Termasuk keafdoliahannya bulan Ramadan. Dan di dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban
ghufira ma taqaddama min dzambi. Katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang dia beribadah, ya, dia berpuasa di bulan Ramadan imanan, ya, dalam keadaan beriman, dengan keadaan iman yang kuat, wahtisaban, dan mengharapkan pahalanya Allah Subhanahu wa taala, ghufira ma taqaddama min dzambi, niscaya Allah akan mengampuni dosanya yang telah lalu. Wa fi riwayah wa ma ta'akhkhar, yang akan datang juga diampuni Allah Subhanahu wa taala. Dan di bulan ini juga keistimewaannya itu adalah di kerangkeng, ditahan para syayatin sehingga tidak bisa mengganggu kita orang mukmin yang sedang melakukan atau menjalani ibadah puasa. Dalam hadisnya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza jaa syahrul Ramadan futihat abwabal jannah wa ghulliqat abwabun nar wa sulsilatis syayatin." Kata Nabi SAW, jikalau datang bulan Ramadan kepada kita, maka dibuka gerbang surganya Allah Subhanahu wa taala. Pintu surganya Allah dibuka lebar-lebar. Wa ghulliqat abwabun nar, dan ditutup pintu-pintu nerakanya Allah Subhanahu wa taala, karena menyambut kedatangan syahrul Ramadan. Ya. Rahmatnya Allah dibagikan, ya, secara melimpah kepada kita umatnya. Wa sulsilatis syayatin, dan dikerangkeng, ya, atau ditahan orang, ditahan, yaitu syayatin, musuh-musuhnya Allah Subhanahu wa taala, syaitan. Akan tapi kenapa, ya, ketika kita mengutip hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dikerangkeng, ya, setan ini dikerangkeng, tapi kok masih banyak orang yang melakukan kemaksiatan di bulan Ramadan? Kok bisa? Padahal sudah tidak ada musuh Allah, ditahan semuanya. Maka yang perlu kita ketahui, ya, dikutip dari hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwasanya kita harus mempersiapkan Ramadan jauh-jauh hari sebelum Ramadan itu datang kepada kita. Di dalam hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rajab syahruz zara', kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa Sya'ban syahrus saqi, wa Ramadan syahrul hasad, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bulan Rajab adalah bulan, ya, sebagaimana digambarkan kita sebagai orang yang bertani, ya, bulan Rajab ini adalah bulan menabur bibit, ya, menabur bibit, yaitu bagaimana kita menabur bibit atau isi hati kita mempersiapkan kedatangan bulan Ramadan tadi itu dari bulan Rajab, ya, ditabur dulu bibit. Wa Sya'ban syahrus saqi, ya, dan Sya'ban itu adalah bulan as-saqi, pengairan, ya, udah ditamin bibit, diairi, sudah dipersiapkan hati kita dengan ibadah, ya, dan dijalankan ibadah itu di bulan Sya'ban, sehingga masuk ke bulan Ramadan adalah hasilnya, yaitu syahrul hasad, ya, bulan panen. Jadi ketika kita sudah mempersiapkan diri kita untuk beribadah di bulan Sya'ban, kita mengumpulkan, ya, dengan ibadah-ibadah yang kita punya, maka di bulan Ramadan niscaya semuanya kita akan panen hasil ibadah yang kita lakukan di bulan-bulan sebelumnya. Ya, kita udah terbiasa ibadah, akhirnya kita di Ramadan jadi terbiasa. Dan jikalau kita tidak menabur bibit dari bulan Rajab, tidak mempersiapkan diri, bahkan kita memulai kebiasaan-kebiasaan buruk dari bulan Rajab sampai ke bulan Sya'ban, akhirnya Ramadan, ketika syaitan itu dikerangkeng, kita terbiasa dengan apa yang kita lakukan di bulan-bulan sebelumnya, ya. Bahkan, ya, Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, ya, Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, ketika ingin memasuki bulan Ramadan, beliau duduk bersama anak-anaknya. Habib Abdullah bin Husain bin Tahir duduk bersama anak-anaknya, ditanyakan, apa yang kau lakukan di bulan Ramadan? Apa yang kau lakukan di bulan Ramadan? Jadwalnya ditanyain, dari jam segini ngapain. Sampai Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir tidak punya waktu lagi, ya, full padat jadwalnya. Dari
ba'da subuh sampai ke subuh lagi beliau mempunyai waktu full untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ibadah itu ya tidak dilakukan di luar Ramadan, yang ibadah itu sudah dilakukan di luar Ramadan, tidak menunggu Ramadan lagi untuk melakukan ibadah tersebut. Sampai beliau bertanya ya, atau menawarkan kepada anak-anaknya ya, man indahu waqt fa ashtariluh, kata beliau, barang siapa yang punya waktu ini ya, kalau ada yang punya waktu lebih aku akan beli ya, pengen tak tambah waktuku, kata Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Saking tidak ada waktunya untuk beribadah di bulan Ramadan, beliau ingin menambah akan tapi tidak bisa ya. Maka dari itu ya, di sisa bulan Ramadan ini ya, hendaknya kita lebih banyak menambah apa yang kita perbuat di hari-hari sebelumnya atau di bulan di selain bulan Ramadan. Dan semoga kita bisa dibalikkan lagi di bulan Ramadan yang akan datang. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Rabb, berkahilah kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, dan sampaikanlah kami di Ramadan yang akan datang. Baik. Dan termasuk salah satu keafdoliahan bulan Ramadan yaitu syahru unzila fihil Quran ya, bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'annya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu hendaknya kita ya, di bulan Ramadan ini, di bulan di mana hal yang sunnah diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi fardu, yang fardu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita memperbanyak diri kita untuk membaca Quran. Karena salah satu perkataan ulama ya, saking afdolnya bulan Ramadan ya, ada yang mengatakan bahwasanya naumus shaim ibadah. Nah, tidurnya orang yang berpuasa itu adalah ibadah. Lah tidurnya aja ibadah, apalagi geraknya kita, ibadahnya kita, sholatnya kita, ngajinya kita ya. Kalau tidurnya saja bisa dianggap ibadah, apalagi yang ibadahnya seperti itu. Dan termasuk orang atau amaliyah yang paling afdol yaitu membaca Qur'annya Allah Subhanahu wa taala, kalamullah Subhanahu wa taala. Dikatakan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalu ibadati ummati qiraatul Qur'an. Ya. Paling afdolnya ibadah umatku yaitu membaca Al-Qur'an. Di dalam hadis lainnya Nabi SAW bersabda, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi au kama qala. Ya. Bacalah Al-Qur'an ya. Maka sungguhnya Al-Qur'an akan datang di hari kiamat sebagai syafi'an ya. Sebagai syafi'an li ashabihi, yang menjadikan syafaat kepada ashabul Qur'an, orang-orang yang membaca Al-Qur'an. Dan jangan sampai kita termasuk golongan ya, rubbata lil Qur'an ya, rubbata lil Qur'an wa rubbata lil Qur'an la'anahullahu ta'ala, yal'anuhullahu ta'ala. Berapa banyak orang yang membaca Al-Qur'an ya, tidak sedikit orang yang membaca Qur'an, akan tapi di sisi Allah dia dianggap jelek oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang cuma memasukkan Quran di dalam jaufnya, masukkan Quran di dalam tenggorokannya saja, akan tapi tidak dimasukkan ke hatinya. Berapa banyak sahabat, banyak dari sahabat yang tidak pernah khatam Al-Quran, tidak sedikit. Karena apa? Ketika mendengar ayat adab pingsan. Ya, tidak kuat saking takutnya mendengar ayat adab. Di juz 30 surat Az-Zalzalah, surat Al-Qari'ah ya, surat Al-Humazah, di dalamnya terdapat ayat adab, murkanya Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mendengar itu pingsan sahabat.
salah satu sahabat pingsan, diriwayatkan tidak pernah khatam Al-Quran. Karena apa? Karena membaca ayat adab tersebut tidak bisa-bisa, ya, tidak mampu hatinya untuk kuat. Bagaimana ya, dengan kita yang ketika ayat dibacakan ayat adab, ya, kita reaksi kita biasa saja, ya, tidak merenungi ayat-ayat tersebut. Bahkan kita tidak tahu itu adalah ayat adabnya Allah Subhanahu wa taala atau ayat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya ketika dibacakan ayat adab kita harus tadabbur, ya, mengamali atau menghayati isi makna ayat tersebut. Dan termasuk keafdoliyahan Al-Quran juga terakhir di dalam hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillahi ta'ala falahu bihi hasanah. Barang siapa yang membaca satu huruf daripada kitabnya Allah Subhanahu wa taala, falahu bihi hasanah, maka dia akan mendapatkan satu ganjaran. Yang baca satu huruf, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal hasanah, dan satu kebaikan bi asyri amsalihah, dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Kata Nabi, la aqulu alif lam mim harfun, aku ndak ngomong, ya, aku ndak bilang alif lam mim itu satu huruf, kata Nabi SAW. Walakin alif harf, wa lam harf, wa mim harf, kata Nabi SAW. Akan tapi alif dihitung satu huruf, lam dihitung satu huruf, dan mim dihitung satu huruf. Bayangkan ketika kita sudah membaca alif lam mim saja itu diberikan 30 kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita sehari bisa membaca 1 juz? Bagaimana kita sehari bisa baca 2 juz? 1 ayat, 2 ayat, 1 surat, 2 surat. Berapa banyak kebaikan yang Allah berikan kepada kita yang membaca harfan atau ayat atau surat minal Quran. Dan termasuk adabnya orang yang membaca Quran, yang pertama al-ikhlas fi qiraatil Quran. Harus ikhlas membaca Al-Quran. Percuma, ya, percuma kita banyak membaca Quran, kita membaca juz-juzan, ya, 2 juz, 3 juz sehari, akan tapi tidak ada keikhlasan dalam hati kita, ya, untuk membaca Al-Quran dalam keadaan terpaksa lah, ya. Wa yaqra'u dzalika ma'al karoha. Kata Imam Nawawi, membaca Al-Quran dalam keadaan karoha, terpaksa. Baca Quran siapa ya? Nah, jadi kita harus dibarengi dengan lapang dada, keikhlasan kita membaca Al-Quran. Wa mura'atul adab ma'al Quran, katanya Imam Nawawi. Dan memperhatikan adab ketika kita membaca Al-Quran. Fayambaghi ayastahdira fi nafsihi annahu yunajillaha ta'ala. Maka istihdor ketika kita membaca Al-Quran, niatkan sebagaimana yang diniatkan salafun as-soleh, yang diniatkan sahabat, yang diniatkan tabi'in. Bahkan kita berniat, ya, membaca Al-Quran sebagaimana yang diniatkan Nabi Muhammad SAW. Dan istihdor di dalam diri kita bahwasanya kita sedang bermunajat, kita baca Quran bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innahu illam yakun yarahu ta'ala fa innallaha ta'ala yarahu. Dan kita, ya, ketika kita membaca Quran untuk lebih mentadabbur Al-Quran tadi itu, ya, kita harus berada di dalam maqamul ihsan. Fiddin ada namanya maqamul ihsan. Ma huwa maqamul ihsan? An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ya, hendaknya engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita beribadah, kita sholat seakan-akan kita melihat Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Ya. Maka bagaimana haibahnya Allah Subhanahu wa taala ketika kita melihat langsung kepada zatnya Allah Subhanahu wa taala ketika kita beribadah? Pasti kita lebih takut, lebih khusyuk. Ya. Fa in lam yakun yaraka fa in lam takun tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Jikalau engkau tidak bisa membayangkan seperti itu, seakan-akan engkau melihat Allah Subhanahu wa taala, fa innahu yaraka, maka engkau bayangkanlah seakan-akan Allah yang melihat dirimu sekarang beribadah. Ya. Sama aja. Bayangkan kita membaca kalamnya, ya,
zatnya Allah SWT, firmannya Allah, ya, dalam keadaan Allah langsung melihat kepada kita, pasti kita lebih khusyuk, ya, lebih takut, pembawaannya lebih serius, ya, lebih khusyuk dan lain-lainnya, seperti itu. Dan juga hendaknya ketika kita membaca Al-Quran, sunnahnya ayunadif fahu bisiwak, ya, membersihkan mulut kita dengan siwak. Dan keafdoliyahan siwak juga banyak, ya, dijelaskan oleh Nabi SAW, ya. Laulam asyukka ala ummati la amartuhum bisiwak fi kulli sholah, kata Nabi, ya. Termasuk sunnah yang Nabi tekankan siwak ini. Jikalau aku tidak memberatkan, kata Nabi, kepada umatku, ya, kalau misalnya siwak ini tidak aku beratkan kepada umatku, la amartuhum bisiwaki fi kulli sholat, ya, maka aku akan suruh mereka untuk memakai siwak setiap sholat. Kan, tapi ini adalah kesunahan, tapi sunnah yang terus, ya, yang terus menerus dilakukan oleh Nabi SAW, dan Nabi menekankan akan siwak tadi ini. Dan termasuk salah satu keafdoliyahan siwak adalah menggampangkan atau melancarkan diri kita ketika nazak nanti untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan, ya, yustahabbu ayyagra al-Quran wa huwa ala taharah. Dan juga disunnahkan untuk membacanya dalam keadaan kita suci, ya, suci zahir batin, ya, bukan batin saja, bukan wudunya saja, ya, ataupun bajunya saja, lakin batinnya juga dibersihkan, ya, kosong daripada hasad kepada orang atau hikid, ya, kita hasud sama orang atau hikid, benci, dengki sama orang, ya, harus bersih zahir batin. Dan jikalau, ya, ada khilaf yang mengatakan bahwasanya amma idalam yuthir, ya, tidak bertaharah, maka atau dalam keadaan muhdits jaza bi ijma'il muslimin, ya, diperbolehkan tetap baca Quran dengan ijma'nya orang muslim. Tapi, ya, jazahnya ini tidak afdol, ya, tarikul afdol, meninggalkan keafdoliyahan, ya. Bagaimana kita baca Quran kalamnya Allah Subhanahu wa taala sedangkan kita dalam keadaan tidak bersuci atau dalam keadaan muhdits, sedangkan kita, ya, terkadang satu momen baca karangan orang, ya, orang buat karangan, ya, siapa entah orang penting buat karangan, kita baca karangan depannya sedangkan kita dalam keadaan harum, dalam keadaan bersih. Kan, tapi kita baca kalamnya, ya, kita baca kalamnya zat yang menciptakan orang tadi, masa kita baca dalam keadaan muhdits, ya. Baik, seperti itu. Dan terakhir, ya, termasuk yang dimakruhkan, tempat-tempat dimakruhkan membaca Quran itu ada di 3 tempat. Pertama, hammamat, jelas, ya, di dalam kamar mandi, ya. Di kamar mandi, wal khusyush, katanya. Khusyush hada tempat yang banyak sampahnya, ya, tempat yang banyak sampahnya. Wa baitir raha wa hiya tadur, ya. Dan juga sama, khusus wa baitir raha itu adalah tempat yang banyak kotorannya atau sampahnya. Jadi Al-Quran itu tidak afdol untuk dibacakan di tempat-tempat seperti ini, ya, dimakruhkan, ya, kan, tapi tetap boleh membaca Quran jikalau mungkin dalam keadaan terdesak. Jikalau tidak terdesak, maka janganlah, ya, tidak dianjurkan untuk membaca Al-Quran di tempat, ya, di 3 tempat ini.
Semoga kita semua termasuk orang yang bisa mengamalkan, ya, membaca Al-Quran dan mengamalkannya, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima amal ibadah kita di bulan Ramadan ini, baik yang sebelumnya maupun yang akan datang sampai Yaumul Id. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala bisa mengumpulkan kita kembali di Ramadan di tahun depan. Amin ya rabbal alamin. Hada minni wa ala minkum. من النار إله إلا الله استغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله استغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم أشهد أن لا إله إلا الله استغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار